Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan ke salah satu tempat paling mengerikan dalam sejarah. Sebuah tempat yang namanya terus bergema selama berabad-abad sebagai simbol kejahatan. Tapi gimana ceritanya sebuah lokasi fisik bisa menjadi metafora untuk neraka itu sendiri? Yuk kita bongkar kisah Lembah Hinom. Coba deh pikirin, ada beberapa nama tempat yang seolah membisikkan sejarah. Ada juga yang meneriakkan kengerian. Dan ada satu nama yang gema mengerikannya itu bertahan selama ribuan tahun. Tempat ini bukan sekedar titik di peta loh. Ini tuh kayak luka dalam sejarah, sebuah pengingat yang kelam. Namanya adalah Lembah Hinom, atau dalam bahasa Ibrani, Gehinom, yang kemudian menjadi asal kata Gehenna. Jadi, apa sih yang bikin lembah ini begitu menakutkan? Nah, jawabannya ada di masa lalunya yang kelam. Dalam sebuah ritual yang saking mengerikannya, sampai-sampai mencemari tanahnya sendiri. Praktek Tofet. Ya, Anda nggak salah dengar. Tofet adalah tempat di mana bangsa Israel jatuh begitu dalam ke penyembahan berhala, sampai mereka tega mengorbankan anak-anak mereka sendiri untuk dewa asing bernama Moloch. Ini adalah tindakan pemberontakan spiritual tingkat tertinggi. Coba deh bayangkan berada di sana. Suara jenderang yang ditabuh kencang. Bukan untuk perayaan, tapi untuk meredam jeritan anak-anak yang tak berdaya. Asap yang membubung ke langit bukan dari persembahan suci, melainkan dari kengerian yang tak terkatakan. Lembah ini menjadi simbol kebejatan itu sendiri. Tentu saja, kekejian seperti ini tidak luput dari perhatian Tuhan. Dan ini membawa kita ke babak berikutnya dalam kisah ini, penghakiman. Diutuslah Nabi Yeremia dengan pesan yang sangat keras. Inilah inti pesannya. Tuhan melihat umatnya melakukan semua ritual dengan benar di bait suci, tapi di saat yang sama mereka menyelenap ke lembah untuk melakukan dosa terbesar. Tuhan seolah-olah berkata, hentikan sandiwara ini. Aku nggak tertarik dengan ibadah di bibirmu kalau hatimu ada di tempat lain. Dan disinilah kita melihat kemunafikan yang, luar biasa. Di satu sisi, mereka menampilkan pertunjukan religius. Mereka pergi ke bait suci, mempersembahkan korban, semuanya terlihat baik-baik saja di permukaan. Tapi di sisi lain, di dalam hati mereka dan di lembah yang tersembunyi, mereka melakukan kekejian. Ini adalah gambaran sempurna dari hati yang terbagi dua. Jadi poin krusialnya adalah ini. Tuhan melalui Yeremia menubuatkan bahwa tempat yang mereka gunakan untuk berbuat dosa justru akan menjadi tempat penghukuman mereka. Ironis banget kan? Lembah di mana mereka menumpahkan darah tak berdosa akan dipenuhi dengan mayat mereka sendiri saat Yerusalem jatuh. Mungkin kita berpikir, aku nggak akan pernah menyembah Moloch. Tapi apa kita benar-benar berbeda? Coba pikirkan, apapun yang kita prioritaskan di atas kesejahteraan rohani dan emosional anak-anak kita, entah itu karir, kenyamanan, atau bahkan hiburan, secara efektif, itulah Moloch modern kita. Kita mengorbankan generasi berikutnya di altar yang berbeda. Nah sekarang, kisah lembah ini mengambil sebuah tikungan yang tak terduga. Berabad-abad kemudian, Yesus datang, dan dia akan mengambil citra yang membara ini dan mengubahnya menjadi sebuah metafora dengan konsekuensi yang abadi. Untuk memahami apa yang Yesus lakukan, kita perlu melihat bagaimana lembah itu sendiri telah berubah. Pada zamannya, lembah Hinom atau Gehenna bukan lagi tempat kurban anak. Tempat itu sudah menjadi tempat pembuangan sampah Yerusalem. Kotor, bau, dan terus-menerus terbakar. Inilah konteks visual yang ada di benak para pendengar Yesus. Jadi, ketika Yesus mengucapkan kata-kata yang mengerikan ini, dia tidak sedang menciptakan gambaran baru dari ketiadaan. Dia menunjuk ke pemandangan yang sangat nyata, pemandangan yang bisa dilihat, dicium, dan dirasakan oleh semua orang di Yerusalem setiap hari, tempat pembuangan sampah kota yang terus-menerus terbakar. Jadi, gambaran neraka yang Yesus berikan, api yang tak kunjung padam dan ulat yang tak pernah mati, adalah deskripsi harfiah dari tempat pembuangan sampah Gehenna. Dia mengambil gambaran fisik paling menjijikkan dan busuk yang mereka kenal dan menggunakannya sebagai metafora untuk kehancuran rohani yang kekal. Sangat jenius, sekaligus mengerikan. Jadi, ketika Yesus berkata, "Cungkil matamu" atau "penggal tanganmu", dia bukan sedang menyuruh kita untuk menyakiti diri sendiri. Dia menggunakan bahasa yang super ekstrim untuk menekankan betapa seriusnya dosa itu. Poinnya adalah, lakukan apapun yang diperlukan untuk menyingkirkan dosa dari hidup Anda.
karena konsekuensi kekalnya jauh lebih buruk daripada pengorbanan sementara apapun di dunia ini. Ini membawa kita pada pertanyaan terakhir dan paling penting. Setelah semua sejarah yang kelam ini, apa artinya bagi kita hari ini? Bagaimana kita beralih dari penghakiman menuju keselamatan? Ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Di manakah area kompromi dalam hidup kita? Dosa-dosa tersembunyi apa yang kita rawat? Hal-hal duniawi apa yang diam-diam kita sembah? Lembah Hinnom modern kita adalah tempat di mana kita membiarkan sesuatu selain Tuhan yang membakar hati kita. Dan pada akhirnya, semuanya bermuara pada kontras yang luar biasa ini. Sejarah memberi kita dua pilihan yang dilambangkan oleh dua lokasi di dekat Yerusalem. Di satu sisi, ada lembah Hinnom, jalan dosa yang menuju kehancuran. Tapi di sisi lain, ada bukit lain, Golgota. Di sana, pengorbanan yang berbeda terjadi, bukan anak manusia kepada dewa palsu, tetapi anak Allah bagi seluruh umat manusia. Yesus menggunakan kengerian yang satu untuk menunjukkan kepada kita keindahan yang lain, mengubah lembah penghakiman menjadi jalan menuju keselamatan. Jadi pertanyaannya untuk kita hari ini adalah, lembah mana yang akan kita pilih?